Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video kami. Yang terhormat, Ibu Neng Rahmi, SSI MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas manajemen 21J. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya, telah diberikan kesempatan untuk kita mempresentasikan analisis pengambilan keputusan dalam manajemen studi kasus pada strategi pengembangan bisnis di perusahaan multinasional. Baik, langsung saja kepada latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nadira Putri Devani. Baik, untuk latar belakangnya yaitu pengambilan keputusan dalam manajemen adalah hal yang sangat penting karena dapat mempengaruhi arah dan kesuksesan suatu organisasi. Faktor yang harus dipertimbangkan seperti perbedaan budaya, aturan yang berbeda di setiap negara, dan perubahan pasar global. Keputusan yang salah bisa berbahaya, sementara keputusan yang tepat bisa membuka peluang besar untuk berkembang. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana proses pengambilan keputusan dalam manajemen pada perusahaan multinasional dalam pengembangan bisnis. Yang kedua, apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan bisnis di perusahaan multinasional. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pengambilan keputusan terhadap kesuksesan strategi pengembangan bisnis perusahaan multinasional. Dan yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi oleh manajer dalam pengambilan keputusan terkait strategi pengembangan bisnis. Tujuannya yaitu 1. Menganalisis proses pengambilan keputusan dalam manajemen yang diterapkan pada perusahaan multinasional dalam konteks pengembangan bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam strategi pengembangan bisnis. Yang ketiga, menilai pengaruh pengambilan keputusan terhadap keberhasilan atau kegagalan strategi pengembangan bisnis perusahaan multinasional. Dan yang keempat, menyusun rekomendasi bagi manajer perusahaan multinasional dalam menghadapi tantangan keputusan terkait pengembangan bisnis. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Meli Aulia Andani. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu analisis berdasarkan 3 aspek filsafat ilmu. Yang pertama yaitu ontologi, merupakan cabang ilmu filsafat yang berfungsi dengan hakikat apa yang terjadi. Ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat, di mana membahas tentang realitas atau kenyataan. Yang kedua, ada epistemologi, membahas tentang bagaimana proses memperoleh pengetahuan. Epistemologi berkaitan dengan cara kita mendapatkan pengetahuan dan metode yang digunakan untuk memahami dunia. Dan yang ketiga, aksiologi, merupakan bagian dari filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi sendiri berkaitan dengan nilai-nilai yang mempengaruhi cara penelitian dilakukan dan diterapkan. Selanjutnya, identifikasi tentang filosofis dan etis. Yang pertama, tentang filosofis. Ada 3 poin, yaitu konstruksi realitas keputusan. Memahami bagaimana keputusan strategis dalam manajemen dibuat dan diterima oleh berbagai pihak di perusahaan multinasional. Yang kedua, interaksi antara rasionalitas dan emosi. Dalam filsafat praktis, ada konflik antara logika dan perasaan. Dalam proses pengambilan keputusan, manajer seringkali harus membuat keputusan yang mengandalkan pemikiran rasional. Tapi, keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh perasaan dan faktor psikologis, baik dari diri mereka sendiri maupun orang lain yang terlibat. Dan yang terakhir, kapasitas vs ketidakpastian. Filsafat ilmu juga menghadapi masalah antara kepastian dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Latifah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai identifikasi tantangan filosofis dan etis.
Tantangan etis, tanggung jawab sosial, dan etika bisnis. Tantangan etis besar dalam pengambilan keputusan bisnis adalah bagaimana menyeimbangkan keuntungan perusahaan dengan tanggung jawab terhadap masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini sering terjadi, terutama saat perusahaan memutuskan untuk berkembang atau mengubah strategi bisnis. Yang selanjutnya yaitu keputusan yang dapat memengaruhi karyawan. Perusahaan dapat membuat keputusan yang menguntungkan secara bisnis, tetapi tetap memperhatikan hak dan kesejahteraan karyawannya. Yang terakhir yaitu pengaruh budaya dalam pengambilan keputusan. Perusahaan multinasional bisa mengelola perbedaan etika dan budaya saat membuat keputusan. Next. Kemudian solusi dan rekomendasi. Yang pertama, rekomendasi berdasarkan prinsip ontologi. Ontologi berhubungan dengan eksistensi dan hakikat oleh objek kajian. Dalam konteks pengambilan keputusan, objek kajiannya adalah keputusan strategis yang diambil dalam manajemen, khususnya terkait dengan perkembangan bisnis. Yang kedua, rekomendasi berdasarkan prinsip epistemologi. Epistemologi ini berhubungan dengan cara kita memperoleh pengetahuan dan memverifikasi kebenarannya. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan dalam manajemen harus didasarkan pada proses yang sahih dan memperoleh informasi dan pengetahuan yang digunakan untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga yaitu rekomendasi berdasarkan prinsip aksiologi. Aksiologi ini berkaitan dengan nilai-nilai dan etika yang mendasari setiap proses penelitian dan pengambilan keputusan. Dalam konteks pengambilan keputusan manajerial, perusahaan harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan juga nilai-nilai sosial. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Puspitasari. Baik, yang selanjutnya yaitu bagian penutup. Pada analisis ini menjelaskan tentang bagaimana pengambilan keputusan dalam manajemen, khususnya pada perusahaan multinasional, tidak hanya berdasarkan pada data dan fakta semata, tetapi juga melibatkan konsep-konsep dari filsafat ilmu. Pengambilan keputusan pada perusahaan multinasional dipengaruhi oleh 3 konsep utama dalam filsafat ilmu, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Dalam konsep epistemologi, pengambilan keputusan memerlukan data yang valid dan dapat dipercaya untuk membuat keputusan yang tepat. Sedangkan konsep ontologi atau studi tentang realitas atau apa yang ada, menjelaskan bahwa manajer harus memahami situasi dan kondisi dunia bisnis yang sangat rumit dan dinamis, termasuk tantangan dan peluang yang ada. Kemudian, dalam konsep aksiologi atau nilai dan etika, dijelaskan bahwa dalam mengambil keputusan, manajer juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai etika dan prinsip keberlanjutan, seperti dampak sosial dan lingkungan dari keputusan yang dibuat. Pengambilan keputusan dalam manajemen tidak hanya berfokus pada hasil praktis dan keuntungan jangka pendek. Keputusan yang diambil harus juga mempertimbangkan dampak jangka panjang, tujuan yang lebih luas, dan nilai-nilai yang mendasari keputusan tersebut. Pendekatan ini mendorong pemikiran kritis tentang apa yang dianggap sebagai asumsi dasar dalam pengambilan keputusan dan bagaimana dampak dari keputusan tersebut terhadap masa depan perusahaan dan masyarakat. Pengambilan keputusan dalam manajemen ini diharapkan mencerminkan usaha manusia untuk memahami dan mengendalikan situasi dengan cara yang ilmiah dan rasional. Artinya, keputusan yang diambil harus didasarkan pada metode yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta hasil yang diperoleh harus benar dan dapat diuji. Dalam konteks perusahaan multinasional, pengembalian keputusan strategis dalam pengembangan bisnis tidak hanya membutuhkan data empiris atau data yang dapat dibuktikan dan diukur, tetapi juga harus mempertimbangkan refleksi kritis terhadap asumsi yang digunakan dalam merencanakan masa depan. Selain itu, manajer juga perlu memperhatikan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan serta bagaimana keputusan yang diambil akan mempengaruhi berbagai pihak, baik internal seperti karyawan dan manajemen, maupun eksternal seperti konsumen dan masyarakat. Pendekatan filsafat ilmu membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan cara mengintegrasikan antara teori yang ada, seperti pengetahuan yang diperoleh dari riset dan pengalaman, praktik seperti aplikasi nyata dalam dunia bisnis, dan pertimbangan moral seperti nilai-nilai yang mendasari keputusan. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya rasional dan praktis, tetapi juga etis dan berkelanjutan.
Analisis ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam manajemen perusahaan multinasional harus lebih dari sekedar menggunakan data dan analisis. Keputusan tersebut harus mencakup pemikiran mendalam tentang nilai-nilai, etika, dan dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan oleh keputusan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan filsafat ilmu membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menekankan pentingnya integrasi antara teori, praktik, dan pertimbangan moral. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis pengambilan keputusan dalam manajemen studi kasus pada strategi pengembangan bisnis di perusahaan multinasional. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.